sekian lama berpisah dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya sang ayah kembali datang mengunjungi Ismail alaihissalam. Ketika itu beliau menyampaikan, "Anakku, sekarang engkau sudah besar ya nak?" Alhamdulillah ayah, aku senang sekali bisa bertemu ayah kembali. Ya, jadilah kamu anak yang soleh. Ketika kamu jadi anak yang soleh, Allah akan sayang padamu. Iya ayah, aku selalu diajari oleh Ibunda Hajar agar menjadi anak yang soleh, anak yang baik, kenal dengan Allah, sayang kepada Allah, dan suka berbuat baik, dan gak boleh berbuat jahat, apalagi sama temen, gak boleh. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh ibumu. Tak berapa lama, ujian dari Allah pun datang untuk menguji keimanan, ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail putranya. Di suatu malam, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, bermimpi yang membuat beliau kaget, mengejutkan. Beliau bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah, ilham dari Allah, maka Nabi Ibrahim pun akhirnya menyampaikan kepada anaknya Ismail. Dipanggillah Ismail. "Nak, kemarilah. Ayah melihatmu di dalam mimpiku. Ayah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, nak?" Ismail yang soleh, Ismail yang taat kepada Allah, itu menjawab dengan sopan, Ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah, lakukanlah. Insya Allah, engkau akan menjumpaiku sebagai anak yang sabar, anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah. Akhirnya keduanya berpelukan dan menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perintah Allah, ujian Allah yang tidak masuk akal, di mana Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Tapi anak yang soleh tadi menjawab dengan jawaban yang hebat. Kalau memang itu adalah perintah Allah, lakukanlah ayahku. Itu yang disampaikan oleh Nabi Ismail. Anak-anakku semuanya, keesokan harinya Nabi Ibrahim membawa pisau yang tajam, mengajak anaknya ke tanah lapang. Tapi di tengah jalan ada sesuatu yang menakutkan. Apa itu? Setan datang menjelma, menyerupai manusia, kemudian menggoda Nabi Ibrahim agar tidak menjalankan perintah Allah. Saat Nabi Ibrahim dan Ismail berjalan, setan muncul. Hei Ibrahim, hai Ismail, kalian mau kemana? Aku akan menjalankan perintah Allah. Kalian gimana sih? Jangan mau. Wong anak kesayangan kok mau dipotong. Jangan mau, jangan taat kepada Allah. Wes nggak usah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang taat kepada Allah tidak tergoda. Beliau mengambil kerikil. Dilemparlah setan tadi dengan kerikilnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allahu Akbar. Setan lari ketakutan. Ketakutan. Jangan dibilangin. Berikutnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu terus berjalan untuk menjalankan perintah Allah.
Setan tidak putus asa, menggoda lagi, datang lagi. Hei Ibrahim, Ismail, dibilangin jangan taat kepada Allah, jangan mau. Nabi Ibrahim kembali minta pertolongan kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, bismillah. Allahu Akbar. Setan kabur lagi. Mari. Yang berikutnya, setan masih tidak putus asa, datang lagi. Ini gimana sih Ibrahim sama Ismail? Kandani kok ngeyel, jangan taat kepada Allah. Wes ikut aku aja, nanti masuk ke dalam neraka. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tetap taat kepada Allah, tetap berjalan, tidak mau digoda oleh setan. Ketika itu yang ketiga, setan muncul lagi di depan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ismail, kalian jangan mau menaati perintah Allah. Sudah, nggak usah mau, ikut aku saja, nanti masuk neraka. Mengambil kerikil, bismillah, Allahu Akbar. Setan pun akhirnya lari terbirit-birit. Tidak. Lari terbirit-birit. Setan itu ketakutan sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melanjutkan perjalanannya. Sampai di tempat yang dituju, Nabi Ismail pun itu terbaring, siap menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim pun dengan penuh rasa taat, walaupun sedih, beliau membawa pisau. Di situ, ketika Nabi Ismail sudah siap berbaring, pelipisnya sudah menempel, ketika itu turunlah ayat. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil Ibrahim, ya Ibrahim. Sungguh engkau termasuk orang yang membenarkan mimpi. Allah benar-benar menguji Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ibrahim dengan orang yang disayanginya, baru saja bertemu, mau dipisahkan lagi. Tapi Allah memberikan ujian itu untuk menguji keimanan, keyakinan, ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian apa janji Allah? Allah kemudian menggantikan Nabi Ismail yang harusnya disembelih, Allah gantikan dengan domba yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, kata Al-Qur'an. Allah gantikan dengan domba yang besar, kambing yang besar. Nah, luar biasa. Di sini anak-anakku semuanya, ketika kita taat kepada Allah, ketika kita sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, itu akan diuji sama Allah. Bener nggak sih kalian benar-benar sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, diminta untuk sholat oleh orang tuanya? Nah, ayo segera sholat, adzan sudah berkumandang. Kira-kira jawabannya bagaimana? Sebentar Bu, masih mainan. Itu bukan sikapnya Nabi Ismail. Sebentar Ayah, aku masih nonton. Itu bukan jawaban Nabi Ismail. Baik Bunda, aku akan berangkat ke masjid karena azan sudah berkumandang. Nah, itu baru jawaban anak-anak yang soleh seperti Nabi Ismail. Kemudian, anak-anakku semuanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun akhirnya diabadikan, menjadi pelajaran untuk kita semuanya, di mana setiap Idul Adha kita kenal dengan nama Idul Kurban. Kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyembelih hewan kurban. Ada unta, ada sapi, ada kambing di masjid-masjid sekitar. Nah, kemudian setelah itu dagingnya
dibagikan kepada kaum muslimin yang lain agar bermanfaat. Oleh karena itulah Idul Adha juga disebut dengan Idul Kurban, hari raya umat Islam selain Idul Fitri. Nah, coba siapa yang bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pengorbanannya ini? Oke, hebat. 1, kita jadi anak yang soleh. Kita kenal Allah, cinta Allah, dan taat kepada Allah. Siap? Ada orang tua yang siap mengingatkan kita. Ada guru yang siap mengajari kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Untuk apa? Agar kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Yang ketiga, pelajaran yang berikutnya adalah saat kita taat, kita cinta kepada Allah, kita akan diuji juga. Pada waktu sudah adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih asik mainan nih. Nah, mainannya itu, atau ada yang suka lihat YouTube nggak nih? YouTube-nya itu bisa jadi ujian dari Allah. Saat dipanggil adzan, dipanggil sholat, kita berangkat atau tidak? Kalau anak soleh sih langsung. Ah, ini sudah adzan? Aku mau berangkat ke masjid, sholat dulu. Aku mau ngajak ayah sama bunda. Adikku juga tak ajak. Gitu. Inilah contoh dari Nabi Ismail yang taat, yang soleh. Nabi Ibrahim juga hebat. Oke, itu dulu kisah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya dari Kak Hamid, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.